Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Pukulan gabungan dari Dan Chen dan yang lainnya membuat Arai sedikit bergetar, meskipun itu tidak merusak Arai. Terlalu aneh untuk ingin keluar. Dan Mo mendengus, tangannya tersentak. Tiba-tiba, dalam Arai, rantai rune berdarah muncul di lautan darah yang bergulir, rumit, dan suara renyah dari tabrakan rantai besi, seperti ular yang berenang ke arah Dan Chen dan yang lainnya. Kemudian, ada naga agung yang mengerang. 9 naga berwarna darah meraung dalam Arai, menyerang ke arah Dan Chen. Sial, Dan Chen dan Dan Yi sangat jelek sehingga mereka tidak bisa dipisahkan darinya. Mereka hanya bisa berbalik untuk melawan rantai merah darah dan serangan 9 naga. Melihat ini, Ye Chen, yang masih berjalan menjauh dari kehampaan, masih menghabisi satu persatu dalam keadaan tersembunyi. Dan Mo melihat pergerakan Ye Chen sekilas, dan menyapu langit, dan ruang hampa meledak, Ye Chen dipaksa keluar. Segera, tungku alkimia muncul, dipenuhi dengan untaian roh sihir jahat, setiap jejaknya sangat berat. Aku juga memilikinya. Ye Chen mencibir, peta Suantian Kyushu tergantung di atas kepalanya, dan wadah epsi kekacauan juga muncul, menjadi lebih berat dan lebih berat daripada tungku alkimia merah. Tekanannya yang sombong membuat tungku alkimia merah berdengung. Melihat ini, wajah Dan Mo sangat suram. Dia dapat melihat bahwa Ye Chen bukanlah kultivator biasa, dan memiliki kekuatan yang hebat. Hanya Dan Mo yang bisa menekannya, tapi sekarang Dan Mo memegang kendali dan tidak punya waktu untuk peduli. Dan Mo bahkan mengerti bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik melawan Ye Chen, dia tidak akan bisa menang melawan Ye Chen dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu akan memberi Dan Chen kesempatan untuk menerobos Arai. Salah perhitungan. Salah perhitungan yang serius. Wajah Dan Mo sedikit malu, dan Ye Chen tidak akan berpartisipasi dalam perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen merusak rencananya satu demi satu, sehingga Dan Mo berada dalam dilema. Apinya menggelegar, seketika. Ketika Dan Mo menggertakkan giginya, Ye Chen telah menarik busur dewa seperti bulan purnama, dan guntur melesat ke langit, targetnya adalah Dan Mo. Dapat dilihat bahwa kunci Arai dari situasi saat ini terletak pada Dan Mo. Selama bisa bertahan, Dan Chen tidak akan khawatir tentang hidupnya dalam waktu singkat, hanya untuk menunggu bala bantuan tiba, mereka dapat melakukan serangan balik secara menyeluruh. Dan Mo menembak dengan kuat dengan satu telapak tangan. Ye Chen berkata, aku akan memberimu yang besar juga. Panah Dewa Petir dihancurkan, sedini yang diharapkan Ye Chen, dan pada saat panah Dewa Petir ditembakkan, Ye Chen sudah menyiapkan jurus lainnya. Segel Naga. Dengan kesembronoannya, teknik klan naga dikeluarkan oleh Ye Chen, dan 9 pilar cahaya besar berdiri di langit, membentuk sangkar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Dan Mo tidak menanggapi. Dia dihancurkan untuk sementara waktu di tempat. Tubuhnya berlumuran darah. Dan Mo meraung, masih berpegangan tangan ke langit, tetapi kekuatan magis yang besar untuk merobek langit dan bumi, segel klan naga terkoyak di tempat. Apakah orang ini binatang buas? Ye Chen mundur dengan kaget dan gemetar. Ye Chen tahu kengerian segel naga. Sekarang, untuk pertama kalinya, segel naga dikalahkan dengan sangat lalai sehingga membuat rasa frustrasi. Ya, Dan Mo mulai menyerang Ye Chen dengan serangan pedang. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, memblokir serangan.
Serangan Dan Mo terlalu kuat. Melihat ini, Ye Chen segera mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang pembunuh merah. Dan tepat ketika pedang merah hendak menembus telapak tangannya, pusaran hitam muncul dari telapak tangannya, dan pedang merah melesat ke pusaran hitam, dan kemudian menghilang. Teknik pusaran naga benar-benar berfungsi, kata Ye Chen, mundur selangkah dan darah meluap dari sudut mulutnya. Meskipun Ye Chen menggunakan lubang hitam klan naga untuk menelan serangan pedang, tapi serang pedang itu terlalu kuat. Di sini, wajah Dan Mo galak, karena dia kehilangan kontak dengan pedang darah, tetapi dia sendiri mengorbankan pedang pembunuh, dan mengatakan itu akan hilang, jadi bagaimana mungkin aku tidak merasa buruk. Ye Chen menggunakan metode rahasia lagi, dan itu juga merupakan keterampilan unik leluhur King Yun. Dan Mo sangat tertekan dan tahu kengerian metode rahasia ini. Ada apa dengan bocah ini? Dan Mo mengertakkan gigi, seolah-olah dia tahu asal-usul metode rahasia Ye Chen, takut menahannya. Gua ajaib. Pada saat serangan Ye Chen tiba, dan sebuah gua besar berlumuran darah muncul di depan, dan ada ledakan sihir yang kacau, dan serangan Ye Chen ditelan di tempat. Itu sama dengan lubang hitam klan naga. Ye Chen melirik lubang merah, terhubung ke area yang tidak diketahui, menelan seranganku, dan kemudian pindah ke area yang tidak diketahui itu. Dan Mo mendengus, gua ajaib aneh itu berputar, membentuk pusaran air, dan dengan cepat menjadi besar, seperti jurang maut. Telan keajaiban langit. Mata Ye Chen menyipit sejenak, mengenali misteri jahat ini, karena Ye Chen telah melihat Yin Ziping melakukannya. Dan Chen berteriak, pergilah Ye Chen, tinggalkan kami, cepat. Dan Chen, yang masih melawan naga darah dan rantai rune dalam arai, sepertinya tahu kekuatan menelan keajaiban langit. Dia ingin menghancurkanku dengan teknik ini, dia jauh dari melakukannya. Ye Chen mencibir, dan peta Kyushu Suantian yang tergantung di atas kepalanya terbang keluar, dengan cepat menjadi besar, hampir melintasi langit yang kosong, suasananya megah. Dan Ye Chen mengeluarkan ratusan artef senjata. Dan Yi, yang sedang melawan naga darah, tidak bisa menahan sumpah ketika dia melihat pemandangan besar ini, kekuatan spiritual Ye Chen terlalu agung. Bukan hanya dia, bahkan Dan Chen, dan semua orang pihak lawan maupun kawan, wajah mereka telah berubah, dan begitu banyak artefak roh telah dikorbankan dalam satu napas. Boom! Ketika kerumunan berubah, kekuatan peta Kyushu Suantian dan beberapa ratus artefak mekar pada saat yang sama. Hancurlah, Ye Chen berteriak keras. Pusaran menelan dari serangan Dan Mo, dihancurkan di tempat oleh peta Kyushu Suantian dan ratusan artefak roh. Di tempat, Dan Mo terkejut, menderita efek samping yang mengerikan, dan memuntahkan darah. Pada saat ini, Ye Chen, yang seperti binatang buas, tiba-tiba memegang pedang Cixiao, dan menyerang puluhan orang. Langit penuh dengan pedang, dan jumlahnya di luar perkiraan, dan masing-masing sangat kuat. Sial! Dan karena gangguan Ye Chen, posisi arai menjadi tidak stabil, dan Dan Chen yang terperangkap memiliki kesempatan untuk beristirahat. Ketika dia bertarung melawan naga darah dan rantai rune, dia juga membutuhkan waktu untuk membombardir arai. Apa? Antara langit dan bumi, Raungan Dan Mo berdering, begitu banyak dari mereka, begitu banyak orang kuat, dipermalukan hanya satu orang bocah. Ye Chen telah mencapai langit dalam satu langkah, kelima jarinya sudah terbuka, dan Ye Chen menekan ke arah Dan Mo. Segel naga. Dengan dinginnya Ye Chen, gunung ilusif muncul,
dikelilingi oleh bayangan naga, luar biasa besar dan sangat tebal, dan tekanannya tak tertahankan. Di tempat, Danmo, yang baru saja berdiri diam, ditekan lagi untuk sementara waktu, dan darah muncrat lagi di mulutnya, seolah-olah itu benar-benar gunung raksasa yang menjulang tinggi, menekan tulangnya. Danmo meraung mengangkat segel naga, lalu menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Ye Chen, yang sudah waspada, sekali lagi menggunakan jurus terlarang. Ratusan juta dewa cahaya berkumpul di pedang Cixiao, seperti matahari, dan tampak menyilaukan di malam hari. Serangan Danmo pun hancur. Brengsek. Melihat serangan begitu besar turun dari langit, gigi yang digigit Danmo pecah, dan dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kengerian kekuatan supernatural ini, dan sulit untuk menghentikannya kecuali dia berjuang keras. Jika kamu bisa menahannya, maka aku akan memberimu yang besar lagi. Ye Chen muncul lagi dengan pedang pembunuh. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat pedang peri, menunjuk ke langit yang hampa. Tiba-tiba, langit dan bumi yang baru saja menyala menjadi gelap dalam sekejap, dan ada air mata di guntur, dan mereka berkumpul menuju pedang peri di tangannya, sehingga pedang pembunuh menjadi sangat terang di langit dan bumi. Hukuman Dewa Pedang Surgawi. Ye Chen bersumpah dengan dingin dan melambaikan pedang roh peri dari bawah. Ini adalah kekuatan magis. Meskipun tidak sekuat jurus terlarang, itu juga merupakan jurus yang sangat sombong. Melihat ini, penampilan Danmo berubah, tanpa pikir panjang, dia menyerahkan kendali arai secara langsung, dan segera keluar, lalu dengan cepat mengeluarkan jurus. Gerbang Jahat Ajaib. Dengan senandungnya, sebuah pintu batu gelap berdiri di depannya. Bang! Serang pedang Ye Chen menghantam gerbang surgawi. Mata Ye Chen tertuju pada itu gerbang jahat ajaib. Ye Chen menemukan napas aneh, bukan napas dari dunia ini. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat ini, suara Danmo terdengar di langit. Bentuk Danmo sudah mulai berubah. Dengan setiap langkah, momentumnya akan naik 1 poin, dan terlihat jelas ada 3 rune kuno di alisnya. Boom! Segera, raungan terdengar di langit dan bumi, dan sosok besar muncul dari tubuh Danmo. Dia mengenakan baju besi, dengan tubuh yang kuat, dan berdiri di langit dan paksaan mengguncang dunia. Itu. Orang-orang kuat yang bertanggung jawab atas arai melihat sosok besar seluruh tubuh Danmo dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, kecuali kagum atau kagum di mata mereka. Dan Chen, yang berada dalam arai, melihat sosok besar itu, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tahu asalnya, dan dia sepertinya tahu kengeriannya. Jadi, apa itu? Di sini, Ye Chen telah mundur selangkah tanpa sadar, menatap raksasa yang tak tertandingi di belakangnya. Dia benar-benar terlalu besar dan terlalu kuat, seperti Raja Dunia, maka kekuatan besar membuatnya takut. Boom, boom, boom. Danmo itu masih berjalan selangkah demi selangkah, dan sosok besar itu berjalan seperti dia, langkahnya sama, atau gerakan apapun konsisten dengan Danmo seolah-olah sosok besar itu diperbesar oleh Danmo setiap kali kaki jatuh, tanah bergetar. Mode iblis buka. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen segera membuka pengorbanan langit dan mode iblis untuk meningkatkan kekuatan tempur, mengenakan baju besi langit lapis baja, bahkan wadah besi kekacauan dan peta Kyushu Suantian dipanggil kembali ke sisinya. Selain itu, Ye Chen juga menggunakan jurus klon, karena Danmo terlalu kuat. Kamu masih jauh untuk melawanku. Danmo mulai, terdengar seperti guntur yang menggelegar,
gemetar karena getaran. Aku tidak akan mengetahuinya sebelum bertarung. Ye Chen memegang pedang naga di tangan kiri dan pedang merah di tangan kanan dan berjalan di lautan bintang emas, dan tubuh klon memegang tombak Raja Penyihir di tangan kiri, dan pedang peri di tangan kanan. Bersinar, seperti dua bintang yang menyilaukan di langit malam, langsung menuju Danmo. Tubuh klon menembak lebih dulu, tombak menusuk, memutar tangannya dan menterang dengan serangan pedang. Di tempat, cahaya mistik tombak pertempuran kaisar dan pedang dunia hancur seketika, dan bahkan ketika dia baru saja bergegas maju, tubuh klon dijungkirbalikkan oleh telapak tangan Danmo. Ini sangat kuat. Ye Chen tampak tercengang, dan sosok besar itu memusnahkan tubuh klonnya dengan satu telapak tangan, dan kekuatan seperti itu jauh di luar imajinasinya. Danmo menyerang dengan kekuatan penuh. Di tempat, Ye Chen terkena serangan, menyemburkan darah. Ye Chen dan Chen masih terjebak dalam arai, tiba-tiba menjadi pucat. Bunuh mereka. Danmo melirik dan Chen dan berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Di sini, Ye Chen sudah ketakutan dari masa-masa sulit, dan memandang Danmo yang berjalan selangkah demi selangkah. Kenapa dia begitu kuat? Tubuh sucimu adalah milikku. Danmo menunjukkan dua baris gigi putih, tersenyum mengerikan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Ye Chen mendengus dingin, dan memindahkan peta Suantian Kyushu, wadah besi kekacauan, dan banyak artefak roh menuju Danmo. Aku bisa menahannya. Danmo mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Seperti Danmo, sosok bayangan besar itu juga mengangkat telapak tangannya karena itu besar. Telapak tangan menutupi langit. Satu tangan menyapu langit dan peta Suantian Kyushu. Wadah besi kekacauan terbalik, dan banyak artefak semuanya jatuh ke dalam kehampaan, dan ada banyak yang meledak di tempat. Bukan karena artefak ini tidak cukup kuat, tetapi karena kultivasi Ye Chen masih di tahap Dark Space. Jika Ye Chen berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, artefak roh tidak akan tersapu begitu saja. Saya suka melihat orang sekarat. Danmo tertawa dan melecehkan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan naik ke langit dalam satu langkah, menyerang, dan itu akan menusuk alis Danmo. Danmo mencibir, mengulurkan dua jari, dan dengan lembut menjepit pedang Cixiao, menghancurkan guntur dan api peri yang tersisa di atasnya, dan membalikkan Ye Chen dengan telapak tangannya. Setelah itu, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah tombak hitam. Dengan percikan darah emas, bahu Ye Chen tertusuk dan dipaku ke dinding batu di tempat. Jika bukan karena krisis, Ye Chen menggunakan terlalu banyak gerakan untuk menggeser jika tidak akan mati di tempat. Tapi meski begitu, situasinya juga sangat rumit. Pada tombak perang gelap, membawa kekuatan pemusnahan, masih menyusup ke tubuhnya saat ini, menghancurkan tubuhnya dengan impunitas, dan ada kilatan aneh di banyak luka, meski ketahanannya yang mengerikan, dan Ye Chen tidak dapat menyembuhkan lukanya sesegera mungkin saat ini. Yang utama tombak perang gelap ini masih membawa kekuatan segel, kekuatan spiritualnya yang melonjak telah ditekan, dan yang membuatnya semakin bermartabat adalah bahkan kemampuannya untuk bertindak pun terbatas. Senjata macam apa ini? Ye Chen memuntahkan darah, dan mengertakkan gigi untuk menahan erosi tombak perang gelap. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Danmo datang selangkah demi selangkah, tertawa lebih lucu. Ye Chen mengangkat wajahnya dengan cara yang sulit, menatap Danmo yang perlahan datang. Mata roda abadi sudah menargetkan Danmo yang datang perlahan,
Sekarang ini situasinya, yang bisa Ye Chen pikirkan hanyalah jurus terlarang mata roda abadi. Tentu saja, pada saat ini, suara gemericik terdengar oleh Ye Chen, teman kecil, buka kunci pengekangan wadah besi dan biarkan aku keluar. Besi dan biarkan aku keluar.